Halo Sobat Peka Fakta, masihkah kalian bisa membayangkan bagaimana suasana era Orde Baru yang telah meninggalkan sejumlah sejarah pahit di negeri ini? Salah satu di antaranya adalah kasus pembunuhan seorang aktivis buruh perempuan bernama Marsinah. Sebuah pelanggaran HAM berat yang kini kembali menjadi sorotan publik setelah terjadinya kasus pembunuhan Brigadir Yosua melalui perintah atasannya sendiri, yaitu Ferdy Sambo. Lalu, apakah akan sama dengan kasus yang menimpa Marsinah, di mana pelaku pembunuhnya tidak tersentuh hukum, sebab ada rekayasa kambing hitam? Memang ada pihak tertentu yang mengaitkan kedua kasus tersebut dan mengkhawatirkan akan benar-benar terjadi sama. Jika seandainya akan sama, lalu siapa yang akan menjadi kambing hitam? Siapa yang akan divonis lalu dibebaskan kembali dari segala dakwaan atau dengan kata lain bebas murni? Beranikah pengadilan memutuskan perkara ini seadil-adilnya, mengingat kekuatan jaringan Ferdy Sambo sangatlah kuat? Sobat Peka Fakta, mari mengenal Marsinah sejenak lebih dekat untuk menghangatkan ingatan kita bahwa di negeri ini pernah terjadi seorang gadis desa direnggut nyawanya hanya karena memperjuangkan keadilan untuk kaum buruh. Marsinah lahir pada tanggal 10 April 1996 di Ngelundo, Ngajuk, Jawa Timur. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya bernama Wijianti. Marsinah lahir dari seorang ibu yang bernama Sumini dan ayahnya bernama Astin. Sebuah keluarga sederhana yang tinggal di desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Ngajuk. Pada usia 3 tahun, Marsinah harus ditimpa kedukaan mendalam karena kepergian sang ibu yang telah melahirkannya untuk selama-lamanya. Setelah ibunya meninggal dunia, ayah Marsinah kemudian menikah lagi. Sejak kepergian ibunya, Marsinah diasuh oleh neneknya, Pairah, yang tinggal bersama paman dan bibinya. Sejak kecil, melalui pengalaman hidup, ia telah terdidik untuk menjadi perempuan tangguh. Di usia yang relatif masih sangat anak-anak, Marsinah telah terbiasa bekerja keras dengan membantu neneknya menjual gabah dan jagung. Pekerjaan itu dilakukan sepulangnya dari sekolah, semua itu demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Dikutip dari kompas.com, para guru dan teman-teman di sekolah dasar tempat Marsinah menimba ilmu menceritakan bahwa ia adalah seorang anak perempuan yang pintar, suka membaca dan berpikir kritis. Setelah Marsinah menamatkan pendidikannya di tingkat menengah atas, tepatnya di sekolah Muhammadiyah, melalui bantuan biaya dari pamannya, ia merantau ke Surabaya pada tahun 1989, merelakan mimpi indahnya untuk berkuliah di Fakultas Hukum dikarenakan kendala biaya yang melanda untuk mewujudkannya. Di Surabaya, Marsinah kemudian bekerja di pabrik plastik SKW, kawasan industri Rungkut. Akan tetapi, dikarenakan gaji yang didapatkan dari pekerjaan itu masih jauh dari kata cukup, ia pun keluar dan mencari pekerjaan lain. Ia juga sempat bekerja di tempat pengemasan barang sebelum akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Sidoarjo, lalu bekerja di PT Catur Putra Surya atau disingkat CPS pada tahun 1990. Marsinah
seorang buruh rendahan di perusahaan pembuat arloji PT Catur Putra Surya milik Yudi Susanto yang bertempat di Sidoarjo, Jawa Timur. Marsina tewas setelah tampil gigih memperjuangkan 13 rekan kerjanya yang dipecat di kantor Kodim Sidoarjo gara-gara unjuk rasa menuntut perbaikan kondisi kerja di PT CPS. Unjuk rasa buruh PT CPS yang berlangsung selama 2 hari, yakni pada tanggal 3 sampai 4 Mei 1993, dipicu oleh sejumlah pelanggaran hak normatif buruh oleh pihak manajemen perusahaan. Pada aksi pertama, belum ada tuntutan apa-apa yang dikeluarkan oleh massa aksi. Namun, pada hari kedua aksi pemogokan, barulah dikeluarkan tuntutan sebanyak 12 poin. Akan tetapi, sebelum itu petugas Koramil, Kodim dan Polsek berusaha menghentikan pemogokan, namun sayangnya tidak berhasil. Hingga akhirnya perundingan pun dilakukan dari kedua belah pihak, antara massa aksi dan pihak dari perusahaan. Dalam proses tersebut, ikut hadir pula Kepala Kantor Sospol Sidoarjo, pengurus DPC SPSI, Lurah, Camat, dan Komandan Koramil Porong. Dalam perundingan yang berlangsung tersebut, 12 tuntutan dilayangkan, yakni pertama, kenaikan upah sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 50 tahun 1992. Kedua, perhitungan lembur sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 72 tahun 1984. Ketiga, penyesuaian cuti haid dengan upah minimum. Keempat, jaminan kesehatan buruh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kelima, pembayaran cuti hamil. Keenam, penyertaan buruh dalam program asuransi tenaga kerja. Ketujuh, kenaikan uang makan dan transportasi. Kedelapan, pembubaran unit kerja SPSI di PT CPS. Kesembilan, penyamaan upah buruh setelah lepas masa training dengan buruh yang sudah bekerja selama 1 tahun. 10. Pemberian THR sebesar 1 bulan gaji. 11. Hak-hak buruh yang sudah ada tidak boleh dicabut, hanya boleh ditambah. Dan ke-12, setelah pemogokan, pengusaha dilarang mengadakan mutasi, intimidasi, dan melakukan pemecatan terhadap buruh yang melakukan pemogokan. Namun, apa yang terjadi seusai perundingan itu, esoknya 13 orang dipanggil oleh Kodim 0816 Sidoarjo. Pada tanggal 5 Mei 1993, 13 buruh itu dipaksa untuk mengundurkan diri dari perusahaan melalui intimidasi, dengan alasan mereka tidak lagi dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Mendengar kabar itu, Marsinah geram. Jiwa solidaritasnya terpanggil. Lalu, ia pun menulis sepucuk surat berupa petunjuk-petunjuk bagi rekan-rekannya untuk menjawab interogasi di kantor Kodim. Marsinah berikrar kepada rekan-rekan buruhnya bahwa kalau mereka diancam akan dimeja hijaukan oleh Kodim, saya akan bawa persoalan ini kepada paman saya di Kejaksaan Surabaya. Pada tanggal 5 Mei 1993, bersama dengan rekannya mendatangi pabrik untuk menyampaikan surat protes yang disampaikan lewat satpam di pos jaga pabrik. Malam itu ia pulang dan menyempatkan mampir ke rumah temannya, dan tidak lama kemudian Marsinah pamit keluar. Dan naasnya,
Setelah itu, Marsinah tidak lagi muncul. Selama beberapa hari, tidak ada kabar. 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Mei 1993, jasad Marsinah ditemukan dalam keadaan membeku di sebuah gubuk yang tidak jauh dari tempat kerjanya. Marsinah dibunuh karena memperjuangkan hak-haknya sebagai buruh bersama dengan rekan-rekannya. Dan sampai kini, kasus kematian Marsinah yang tergolong sebagai pelanggaran HAM berat tidak kunjung usai. 29 tahun telah berlalu, belum juga terselesaikan. Dikutip dari cnnindonesia.com, Jokowi pernah mencatut nama Marsinah di masa-masa pemilihan presiden, yakni tepatnya pada tahun 2014. Jokowi menandatangani 9 piagam penghargaan perjuangan rakyat. Salah satu piagam perjuangan Marsinah sebagai bentuk komitmen berjuang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan rakyat, khususnya kaum buruh. Namun, sudah 2 periode rezim Jokowi belum juga terselesaikan. Sudah sedemikian burukkah wajah pemerintahan di negeri ini sehingga nampak seolah tidak begitu care terhadap penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia? Ataukah sedemikian susah untuk mengungkap kebenaran di balik pelanggaran-pelanggaran HAM yang telah terjadi? Terutama kasus yang menimpa Marsinah, gadis desa yang direnggut nyawanya hanya karena ia memperjuangkan hak-hak buruh. Setelah kematian Marsinah, aparat membentuk tim terpadu lalu menciduk 8 orang petinggi PT CPS. Akan tetapi, dalam proses penangkapan tersebut menyimpan 1001 dugaan. Pasalnya, dinilai menyalahi prosedur hukum. Tidak ada yang mengetahui bahwa mereka dibawa ke markas TNI. Dikutip dari merdeka.com, 8 orang tahanan secara rahasia itu disiksa untuk mengaku telah membuat skenario untuk membunuh Marsinah. Bahkan, pemilik PT CPS, Yudi Susanto, juga ikut dicokok. 18 hari kemudian, mereka diketahui sudah mendekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsinah. Menurut penyidikan polisi, Marsinah dijemput oleh pegawai PT CPS bersama Suparto, lalu dihabisi Suwono, Satpam PT CPS, setelah disekap 3 hari. Lalu, di pengadilan mereka divonis Yudi Susanto 17 tahun penjara dan yang lain 12 tahun penjara. Namun, setelah mengajukan banding, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan mereka dari segala dakwaan atau bebas murni. Pengacara Yudi Susanto, yaitu Trimulja D. Surjadi, mengungkap adanya rekayasa aparat Kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsinah. Hal serupa itulah yang dikhawatirkan terkait kasus naas yang menimpa Brigadir Yosua oleh pihak-pihak tertentu, seperti yang dilansir Kompas TV, yaitu Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung, mengingatkan kepada jaksa untuk hati-hati dalam menyusun dakwaan Ferdy Sambo CS dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Sebab, saksi mahkota dalam kasus pembunuhan adalah juga sebagai penyebabnya. Kekhawatiran itu juga diperlihatkan oleh Ketua Komnas HAM, yaitu Taufan Damanik, sebagaimana dikutip dari detik.com. Ia mengingatkan kasus yang menimpa Marsinah dan Munir. Katanya, saat itu ada 7 saksi yang juga menjadi saksi mahkota yang juga di saat yang sama menjadi terdakwa. Mereka kemudian mencabut kesaksian dan selanjutnya dibebaskan. Sobat Peka, jika kalian punya pendapat, silahkan tinggalkan di kolom komentar.
Sampai jumpa di video fakta selanjutnya.